Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita. Ibadah pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Segala pujian syukur bagimu. Pulihkan
kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kau selalu membimbing kami di setiap langkah kami Tuhan. Sekarang pada malam hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kau bimbing ibadah ini agar semua berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang kedua, yaitu Hanya Kau Milikku di Surga. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan sehingga kami boleh bersama-sama malam hari ini duduk di hadirat Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar firman-Mu malam hari ini. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom, kita bersyukur kita boleh ada hari ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah berkati kita sehingga kita boleh bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain, ayat ini berkata bahwa selama hari-hari hidupnya Yesus di dunia ini, ia telah mempersembahkan doa-doa dan permohonannya dengan keluhan dan air mata kepada Dia yang dapat menyelamatkan dari kematian. Dan ia didengar karena ketundukan dan ketaatannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mau belajar bahwa Yesus memberikan teladan dalam hal berdoa. Yesus tidak saja mengajarkan para rasulnya saat itu, tidak hanya mengajarkan kita untuk kita berdoa, bagaimana kita berdoa, betapa pentingnya doa itu dalam hidup kita, tetapi Yesus juga memberikan teladan. Amin. Dia memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana dia berdoa. Firman Tuhan katakan dalam keadaannya sebagai manusia. Bapak Ibu, ini berarti bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang firman Tuhan katakan Dia pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Jadi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi disibukkan atau kita tidak lagi mempertanyakan tentang ketuhanan Kristus. Iman Kristen sudah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Titik. Amin. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena kasihnya kepada manusia, Dia datang kepada manusia. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan mengosongkan dirinya. Itu kata firman Tuhan. Allah menjadi manusia. Jadi Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaannya sebagai manusia atau selama hari-hari hidup Yesus di dunia ini, Dia menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus mau mengajarkan kita bahwa manusia itu lemah. Manusia itu terbatas dan kita perlu Tuhan. Jadi kalau kita berdoa harus dilandasi dengan kesadaran Bapak Ibu bahwa kita ini perlu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menjalani hidupnya tanpa berdoa, itu berarti dia menganggap dirinya hebat. Yesus saja yang Dia adalah Tuhan dalam keberadaannya sebagai manusia, dan dalam hari-hari yang Dia jalani di dunia ini, Ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ini bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu, kita harus belajar. Who am I? Siapakah aku ini? Kita orang yang terbatas. Anda boleh punya kedudukan tinggi, Anda boleh punya jabatan tinggi, Anda boleh punya status sosial yang tinggi, tetapi di hadapan Tuhan kita ini terbatas.
Kita ini lemah, bisa jatuh, bisa tergeletak. Maka kita perlu berdoa. Dan lewat doa itulah Tuhan memberi kita kekuatan. Amin. Tuhan memberi kita penghiburan. Tuhan memberikan kita jalan keluar atas setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Dalam hidup ini ada pencobaan, ada tantangan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, lewat doa itulah kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap tenang, untuk tidak khawatir, tidak takut, karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan, penghiburan waktu kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Tuhan. Saya percaya orang yang lemah dikuatkan, orang yang susah dihiburkan, bahkan orang yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan kalau dia datang kepada Tuhan. Jadi Yesus menyadari betapa pentingnya doa itu. Yesus menyadari betapa berharganya waktu-waktu dia datang kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa selama dia hidup, dia sebagai manusia, dia bisa mengalami hal-hal yang manusia alami. Tapi dengan berdoa, Yesus dikuatkan, diteguhkan untuk dia tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, atau selama hari-harinya hidup di dunia ini, dia berdoa kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, doa itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan orang berkata doa itu napas hidup. Sehingga setiap hari kita menyadari bahwa aku ini lemah, aku terbatas. Maka kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita. Pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan. Bahkan semalam-malaman Yesus berdoa. Sekali lagi, Yesus memulai segala sesuatu dalam hidupnya dengan berdoa. Saya percaya ada perkara-perkara yang besar yang bisa Tuhan nyatakan kalau kita menyadari bahwa kita lemah, kita terbatas, dan kita perlu Tuhan. Disitulah Allah bekerja dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, dia dapat ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dari ayat ini, di situ dikatakan bahwa Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Di bagian yang lain, terjemahan yang lain dikatakan Yesus berteriak dan meneteskan air mata di dalam dia berdoa. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dia berdoa. Dia menjadikan doa sebagai sesuatu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia memulai doa dengan kerinduan yang besar di hatinya. Bahwa dia mau mempersembahkan doa itu menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sadar bahwa kita terbatas, kita lemah, dan kita menyadari pentingnya berdoa itu. Dan selanjutnya Yesus memberikan teladan bagaimana dia berdoa itu. Dia berdoa dengan permohonan dan ratap tangis. Ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang ketika orang berdoa dengan keluhan, dengan tangisan, dengan ratapan, itu menunjukkan di satu sisi dia punya pergumulan yang berat, tapi ini menunjukkan keseriusannya, kesungguh-sungguhannya di dalam dia berdoa. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus mengemban misi yang berat, yaitu menjadi juru selamat lewat pengorbanannya di kayu salib.
Itu bukan tugas yang ringan, itu tugas yang berat. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa kalau kita berdoa, maka kita harus dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya waktu orang datang kepada Tuhan berdoa, mungkin banyak orang berpikir, wah saya gak bisa berdoa katanya. Saya gak pintar berdoa. Bapak Ibu, Tuhan lihat pertama hati kita. Amin. Tuhan pertama lihat hati kita. Apakah kita punya kerinduan waktu kita datang kepada Tuhan, doa bukan sebuah formalitas, tapi benar-benar itu lahir dari hati kita. Sehingga doa yang kita naikkan adalah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti wanita yang punya beban pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya mendengarkan doanya, tapi juga Tuhan menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu kalau kita berdoa baik secara pribadi maupun kita ibadah doa, mari jadikan ini satu momen gitu ya. Menjadi satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita meresponi dengan sungguh-sungguh waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hidup di zaman yang super sibuk Bapak Ibu. Banyak orang beralasan ketika tidak berdoa karena kita merasa gak ada waktu, sibuk dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu hari ini, biarlah kita seperti Tuhan Yesus karena dia memberikan teladan kepada kita. Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Jadi sungguh-sungguh dengan hati yang rindu, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh perlu Tuhan, Tuhan pasti datang kepada orang itu. Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, ada Tuhan yang senantiasa siap menolong kita. Seberat apapun pergumulan kita. Mungkin Bapak Ibu belum berdoa seperti Yesus sampai meneteskan keringat seperti darah di Taman Getsemani. Mungkin kita belum menaikkan doa-doa kita dengan ratap tangis. Belum mungkin. Mungkin ada yang seperti itu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pertolongan yang daripada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat tadi berkata, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam bagian terjemahan yang lain Bapak Ibu, karena ketundukan dan ketaatannya Tuhan menjawab doa Yesus. Tentu Bapak Ibu kalau kita bicara tentang Tuhan menjawab doa kita, dia pasti menjawab doa kita. Ada orang berkata kalau kita berdoa Tuhan bisa langsung jawab. Iya. Mungkin juga Tuhan bisa berkata tunggu. Atau mungkin juga Tuhan bisa berkata tidak terhadap doa-doa yang kita naikkan. Apapun bentuk jawaban dari setiap doa kita, saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, sedang berdoa untuk sesuatu, kalau mungkin belum dijawab, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk Anda bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan kalau toh Anda dijawab tidak oleh Tuhan, saya mau katakan ada sesuatu yang lebih baik yang akan Tuhan berikan buat Anda. Dan Yesus dikatakan karena kesalehannya, karena ketundukannya, maka Tuhan mendengarkan doanya. Jadi Bapak Ibu artinya bahwa memang jawaban doa bukanlah sebuah hadiah. Nggak ada yang gratis.
Jadi kalau orang berdoa bergumul dengan sungguh-sungguh, saya percaya ada waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dia akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Makanya kalau kita tidak berdoa, ya kita tidak mendapat apa-apa. Firman Tuhan katakan, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi ada juga orang yang tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Makanya kita perlu belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia berdoa, kenapa dia berdoa, dan bagaimana doanya dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan karena kesalehannya, karena ketundukannya, karena ketaatannya, maka doanya didengar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa pribadi-pribadi kita yang berdoa kepada Tuhan itu harus menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang tunduk kepada Tuhan. Amin. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kita hidup nggak sesuai dengan firman Tuhan, terus kita berharap oh Tuhan sekali saya berdoa Tuhan akan tolong. Nggak seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Dia tidak berbicara tentang yang penting adalah doa kita dijawab. Enggak. Tuhan itu lebih mengerti kita, dan Tuhan itu punya rencana yang besar atas setiap doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak siap Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita. Kadang-kadang dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan itulah kita sedang dikoreksi oleh Tuhan. Motivasi kita, tujuan kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan itu. Sehingga ketika sudah dimurnikan motivasi kita, maka ketika Tuhan berikan berkatnya, jawaban atas doa itu, maka kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita mendapatkan jawaban Tuhan, terus akhirnya kita makin jauh dari Tuhan. Karena banyak orang Bapak Ibu, dia bergumul kepada Tuhan untuk sebuah kebutuhannya, untuk sebuah pergumulan hidupnya. Ketika Tuhan sudah jawab, dia lupa sama pemberi berkat itu. Ada banyak orang yang seperti itu. Tentu Bapak Ibu, Tuhan mau supaya doa-doa yang kita panjatkan, dan ketika Tuhan menjawab doa kita, berarti kita tahu bahwa itulah jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jawaban doa adalah hasil dari sebuah pergumulan dan pengorbanan. Jawaban doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan yang pertama. Orang yang hidup dalam kebenaran. Maka saya percaya firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi penyertaan Tuhan, jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita itu saudara, tidak terlepas dari bagaimana kita punya kehidupan di hadapan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini Bapak Ibu belum meminta saja, Tuhan sudah bisa kasih dalam hidup kita. Asal kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti dengar doa kita. Amin. Asal kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi Tuhan pasti dengar dan jawab doa-doa kita. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk kita punya ketundukan dan ketaatan. Amin. Karena dia Allah yang berdaulat. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saya percaya itu yang terbaik, yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kita hidup di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak bisa kita prediksi keadaan ini, bagaimana ke depan. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan tetap Allah yang setia. Amin. Tuhan tetap Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri, kita tidak menjalani hidup ini dengan beban-beban yang Tuhan izinkan kita alami sendiri. Tapi ada tangan Tuhan yang siap menopang hidup kita. Tuhan Yesus bisa menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Finishing well. Dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan dirinya. Taat sampai mati. Itu karena apa?
Karena dia dikasih kekuatan oleh Tuhan melalui doa-doa yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita akan hidup dalam kemenangan. Amin. Mari kita sadari kita lemah, kita terbatas. Kita andalkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan siap menerima siapapun yang mau datang kepada kita. Biarlah doa-doa kita menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan hanya kata-kata yang indah, tapi juga motivasi. Tapi juga hati kita yang penuh dengan kerinduan untuk berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran. Sehingga Tuhan tidak saja mendengar doa kita, tapi dia menjawab doa kita. Tuhan mengajak kita tunduk dan taat akan Tuhan. Sebab dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan kepada kami dalam hal berdoa. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami sadar bahwa kami lemah, kami terbatas. Kami perlu Tuhan lewat doa-doa itu. Ketika kami berdoa kami menyadari kami terbatas, kami lemah. Kami perlu Tuhan. Ada banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi bersama dengan Tuhan, lewat doa kami, Tuhan akan berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami keluar dari segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah ajar kepada kami terus, bimbing kepada kami supaya kami dapat mempersembahkan doa-doa kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dengan kerinduan, dengan kesungguh-sungguhan dan bertekun kami di dalam doa. Dan biar hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami didapati saleh, didapati benar. Kami orang-orang yang tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang Tuhan izinkan kita alami. Di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang besar, yang indah bagi setiap kita. Materaikan firman-Mu dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah hadir dan memimpin dan memberkati kita semua malam hari ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan mungkin aktivitas kami atau kami ada yang beristirahat. Kami percaya tangan Tuhan akan tetap menopang hidup kami. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama Allah Roh Kudus. Menyertai, memimpin, menuntun kita semua mulai malam hari ini. Sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang menjemput kita milik kepunyaan yang dikasihinya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin.